warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dewek yang hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Camat Punjut, yang hormati Bapak Kepala Desa Sengkol beserta perangkatnya, dalam hal ini Bapak-Bapak Kadus, Ketua BPD, yang hormati Sekretaris Panitia Hari Ulang Tahun, Sekretaris Panitia Pencari Fakta, lalu Edi Gunawan, yang hormati Kepala Desa Sekecamatan Punjut yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, yang sama-sama kita muliakan anak-anak kita, anak yatim yang hadir pada kesempatan hari ini, bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, pemuda, dan segenap hadirin yang hadir pada hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Laporan Panitia Pencari Fakta Hari Lahir Desa Sengkol tidak instan, artinya tidak secepat itu kita buat. Ini butuh waktu bertahun-tahun. Ampure kalau tidak hilap tanggalnya, tanggal 18 Desember 2020 kami bersama Kepala Desa dan BPD kemudian mengundang para tokoh-tokoh budayawan yang ada di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Barat ini. Kita undang di dalam acara focus group discussion, ya. Jadi di situ awal mula kita merencanakan dan menggali kapan sebenarnya hari lahir daripada Desa Sengkol ini. Banyak perdebatan, banyak pendapat, baik itu pro dan kontra, tentang angka 425 tahun ini. Tetapi semua itu adalah kritik-kritik yang membangun untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa angka 425 ini akan bisa bertambah atau berkurang. Untuk itu harap dimaklumi kepada seluruh hadirin yang ada pada kesempatan hari ini bahwa kesempurnaan itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Jadi karena samud gawe ini tentu sangat banyak kurangnya daripada lebihnya. Jadi berdasarkan
apa yang kita gali dari para tokoh-tokoh tersebut adalah merupakan referensi kami dalam menyusun angka-angka dan hari pada yang kita laksanakan pada hari ini. Jadi 4 tahun tegawe enggil, 4 tahun pengiring, iring dani searah ini di Sesengkol, kemudian searah ke Mataram, kemudian pendapat-pendapat dari masyarakat yang ada di seputaran Kecamatan Pujut maupun yang ada di Batujai maupun Benjeruk. Jadi kita tidak kita tidak berkreasi sendiri, tapi kita berkolaborasi dengan para tokoh-tokoh yang ada di kecamatan dan desa lain. Luwek sebenarnya perkara kritik-kritik saya terima nih. Tapi kritik itu sangat bagus. Kritik itu merupakan sebuah pemahaman bahwa mereka itu adalah sedang peduli bahwa mereka juga ingin tahu sejarah berdirinya Desa Sengkol. Jadi lewat kesempatan ini keran tetap kami buka. Mungkin ada informasi-informasi atau fakta-fakta sejarah baru yang mungkin bisa merubah komposisi atau keberadaan tanggal kelahiran ini, tetap kita terima. Lagu tedek mulai li awal ini edak tua mulai edak dengan nak bani mulai sejulu. Tidak ada yang berani memberikan diri kapan Desa Sengkol itu sebenarnya ada. Anu paran diri paling toan desa tertua. Lagu edak bani tahun pirele nara. Nah, seperti itu yang kita dapatkan. Termasuk pengalaman tiang ketika membawa tamu sebagai pramu wisata. Ketuaan Desa Sengkol ini berdirinya tahun berapa? Beleng kan? Jadi kita tidak tahu harus menjawab bagaimana. Mutogong-ogong ngejarin dengan kan? Lagu berogong kena ya. Hanya untuk anjir kamu tahu menjawab kuntumui. Jadi itulah semangat sebenarnya Roh Dise ini. Kenapa? Semangat kita untuk sama-sama membangun, menelusuri, menggali sebenarnya kapan hari sebenarnya. Lamun tak baik dari zaman Belanda memang di tahun 51 itu masih di Sepojut ya. Masih ya Sepojut. Kemudian kalau kita turunkan lagi di era Orde Baru mungkin terlalu mudah. Jadi pendapat-pendapat seperti itu tetap kita tampung ya. Kita tampung dan kita lemparkan kepada audiens ini, peserta pada waktu itu. Not dulu. Jangan kita ambil pendekatan administratif, tapi kita melakukan pendekatan sejarah ya. Jadi ini yang kita lakukan, pendekatan sejarah. Yang mana pendekatan sejarah itu simbol daripada Desa Sengkol itu adalah Gunung Pujut ya. Yang pikir tidak ada yang keberatan kalau tonggak sejarah itu kita ambil dari berdirinya masjid di Gunung Pujut. Lama tabaid sebelum berdirinya Gunung Pujut mungkin terlalu jauh. Jadi di situ banyak pendapat. Kemudian banyak sejarawan juga mengatakan bahwa tahun 1008 Hijriah itu Masjid Gunung Pujut didirikan pada 1008 Hijriah, bertepatan dengan 1499 Masehi. Dari situ kita konversi
sehingga mendapatkan hasil 425 tahun. Jadi di situ kita ambil tonggak sejarah berdirinya Desa Pujut. Kita tidak spesifik membicarakan Desa Sengkol. Lagu runutan dulu di Pujut. Jadi di Desa Pujut itu awalnya berdiri, kita menggunakan tonggak sejarah Gunung Pujut. Berdirinya Gunung Pujut tahun 1008 Hijriah. Namun pekayunan atau pendapat-pendapat lain yang mengatakan itu salah, tetap kita terima. Itu salah. Namun tentunya dibuktikan dengan bukti-bukti sejarah yang otentik. Jadi kita tidak mengarang. Banyak sejarawan juga mengatakan 1008 itu adalah awal berdirinya Gunung Pujut. Jadi ditarik konversinya dengan 1499 Masehi, itu muncul di angka 425 tahun pada bulan September 2024. Jadi Mudbait 12 Rabiul Awal tahun 1499 atau tahun 1008 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 14 September 2024. Lagu dek tempat 12 Rabiul Awal, tapi kita ambil 22 September. Jadi apa yang Tiang sampaikan ini adalah apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat Desa Sengkol. Dia nak kemilin orang per orang. Jadi narak pengadik bijejari yang belema bahwa pada tahun 2024 bulan September terwah dise. Roh dise judulnya Jadi di sini tidak spesifik bicarakan tentang Desa Sengkol. Lalu Desa Pujut. Desa Pujut itu adalah cikal bakal dari Desa Sengkol, tidak terlepas. Jadi ini adalah ikatan runutan daripada sejarah itu adalah Desa Pujut itu ada di Desa Sengkol. Jadi disitulah kita ambil. Mara Inden ibu kota Jakarta, ibu kota negara itu ada di Jakarta. Jadi tetap masyarakat mengetahui Jakarta. Begitu juga dengan di Pujut. Desa Pujut itu tetap kita jadikan sebagai induk. Kemudian turunannya itu adalah Desa Sengkol. Jadi mengapa kita ambil tonggaknya ada di Gunung Pujut, itu adalah milik kita semua. Milik karena ngepin selapu Gunung Pujut. Jadi saya rasa tidak akan ada yang berkeberatan ketika Gunung Pujut itu menjadi acuan, termasuk juga dengan desa-desa tetangga. Karena desa tetangga yang ada di Kecamatan Pujut ini termasuk Sengkol, kemudian Kawu, Truai, dan Rembitan, itu adalah desa-desa yang pertama sekali waktu zaman administratif zaman Belanda. Sekarang sudah beranak pinak, tak boleh balik ke desa sini kan. Seperti Desa Sengkol sudah menjadi Sukedana, ada Segala Anyar, kemudian sebentar lagi Sukedana akan mekar, kemudian Truai sudah mekar menjadi 4, Kawu sudah mekar menjadi 2, dan lain-lain sebagainya. Kemudian mungkin
perlu dia sampaikan, dan itu nanti juga karena ini referensi kami dan perlu untuk dikoreksi. Saya insya-Allah ngeraksa atau lamun istilah pemerintah nangin pemerintahan mulai pada zaman berdiri Gunung Pujut Burayan. Ini yang bacakan tulisan atau resume dari hasil tim penyusun bersama dengan tokoh-tokoh yang kamu kirim. Jadi latar sejarahnya, Desa Sengkol sekaligus merupakan ibu kota daripada Kecamatan Pujut. Tak bisa dilepaskan dari wilayah kedatuan, sebuah kedatuan kuno yang berdiri pada penghujung abad ke-15. Pendirinya adalah Meraja Mas Panji Mulia yang wilayahnya meliputi wilayah bagian utara dari Gunung Pujut sampai perbatasan wilayah Kedatuan Kejagi, wilayah bagian selatan dari Gunung Pujut sampai pantai selatan Samudra Hindia, wilayah bagian timur dari Gunung Pujut sampai perbatasan Kedemungan Tempit, dan wilayah barat Gunung Pujut sampai Kedatuan Batu Dinding. Pusat Kedatuan Pujut kuno itu sendiri terletak di sebuah bukit yang disebut Gunung Pujut. Disitulah dibangun Masjid Pusaka Gunung Pujut sebagai artefak penting yang menyajikan penanda waktu yang terukur. Masjid Pusaka Gunung Pujut didirikan pada tahun 1599 Masehi atau tahun 1008 Hijriah. Angka tahun ini merujuk pada jumlah uang logam kuno di komunitas Pujut disebut kepeng berang yang terdapat pada cungkup Masjid Pusaka Gunung Pujut. Hal tersebut berkesesuaian dengan era penyebaran Islam syariat oleh Sunan Prapen. Pendirian Masjid Gunung Pujut diinisiasi oleh Meraja Ratna Intan Tanauran, penguasa Pujut waktu itu, dengan dibantu oleh Patih Bapas Mataram, salah seorang rombongan Sunan Prapen. Selanjutnya, Masjid Pusaka Gunung Pujut disempurnakan pembangunannya oleh penerus penguasa Pujut, yaitu Meraja Olam alias Raden Gusti alias Raden Mas Panji Muhammad Amir Burni, merupakan generasi kelima terhitung sejak generasi pendiri Kedatuan Pujut. Dalam pada itu, pada zaman Belanda, tepatnya tahun 1895 Masehi, Kedatuan Pujut sebagai suatu kesatuan wilayah administratif mengalami perubahan merubah tata nama atau nomenklatur menjadi Desa Pujut atau Hof van Pujut. Selanjutnya, Desa Pujut mengalami beberapa kali pemekaran. Pertama kali menjadi 4 desa, yaitu Desa Sengkol, Desa Troai, Desa Kawu, dan Desa Rembitan. Perkembangan wilayah terus terjadi mengikuti pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Pemekaran pun berlanjut. Kemudian nama-nama
kepala desa atau pengerakse. Ini kita klasifikasi menjadi 6 klasifikasi. Pertama, zaman kedatuan, zaman Belanda, zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, zaman reformasi. Kemudian hari lahir 22 September. Merujuk tahun pembangunan Masjid Pusaka Gunung Pujut, yaitu tahun 1599 atau 1008 Hijriah, maka usia Desa Sengkol pada tahun 2024 ini genap berusia 425 tahun. Atau kalau kita ambil dari 17 generasi kalikan 25, di 25 tahun per generasi, itu artinya sama dengan angka 425 tahun. Sebagai hari kelahiran Desa Sengkol, pilihan tanggal 22. Tanggal 22 ini adalah angka 22 dianggap sebagai angka malaikat yang ampuh untuk mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Itu menurut salah satu penulis yang Tian pernah baca. Kemudian kenapa bulan September? Angka 9. Angka 9 membawa pesan tentang ketauhidan. Jadi kita semua mungkin sepakat bahwa 22 September ini adalah hari lahirnya Desa Sengkol. Walaupun nanti secara berjenjang, kalaupun ada perubahan-perubahan, nanti akan kita sampaikan juga. Kemudian terdapat beberapa tonggak bersejarah atau milestone penting dan perlu menjadi ingatan kolektif warga Desa Sengkol sebagai motivasi bahwa bahan pelajaran penting yaitu 1. Gunung Pujut, Arak Buwun Kerok, kemudian artefak-artefak penting lainnya yang akan kita sama-sama nanti mempelajari dan membuat buku penting tentang apa saja artefak peninggalan yang ada di Desa Sengkol. Marainin Buwun Kerok doang di tahun Pirang Tekali kan? Itu akan menjadi bagian dari PR kita, PR kita bersama. Apa genak tekadu tahun dengan mapak lah ya. Ketika ada umat Muslim yang bersunat ya. Kemudian lanjut ke nama-nama kepala desa ya, atau pengerakse, abure lamun sisip lawan tekerisa ya. Zaman kedatuan pertama Meraja Panji Mas Mulia, tahunnya tidak kita sebutkan ya. Kemudian yang kedua Meraja Mas Panji Waya. Yang ketiga Meraja Tanauran. Yang keempat Meraja Diguna. Yang kelima Meraja Dipati. Yang keenam Meraja Ratna Intan Tanauran. Yang ketujuh Meraja Olam atau Raden Mas Panji Muhammad Amir Murni. 8 Meraja Hukum. 9 Meraja Tatus Martatus. 10 Raden Patni. Di antara Raden Patni dan Datu Baok satu ini pernah terjadi PAW ya. Di sini muncul nama Balogare ya. Ama Lamuk Sisip lawan Tekerisa ya. Jadi ke-11 itu ada Balogare. Kemudian 12 Datu Baok 1 atau Raden Nunemina. Ke-13 Raden Husyo atau Raden Kesuma. 14 Datu Baok 2 Raden Nune Saraf.
15 Raden Ocet Belas, 16 Raden Nune Bagus, 17 Raden Ardangse atau lalu Abdullah Mamidullah. Kemudian zaman Belanda dilanjutkan oleh Raden Ardangse, kemudian lalu Dirahuk atau Jero Dirahuk, lalu Indra, kemudian lalu Hasbullah atau Jero Beduk, kemudian lalu Muhammad Saleh, kemudian lalu Rais. Zaman kemerdekaan masih lalu Rais. Menurut sejarah lalu Rais ini memerintah di era Desa Pujut sampai ke Desa Sengkol, jadi fondasian tahun. Nah. Kemudian zaman Orde Baru, lalu Haji Lalu Amanah Gupran. Pada awalnya beliau ditunjuk oleh pemerintah, kemudian tapi beliau juga pernah ikut kontestasi Pilkades dan pernah menjabat 3 periode di Desa Sengkol. Kemudian ada Haji Lalu Kaharudin, Haji Lalu Kahar. Kemudian Haji Lalu Hadi, lalu Muhammad Tamrin. Haji Lalu Kusumanate, Haji Lalu Sabarudin, lalu Tanauri. Kemudian zaman reformasi masih Haji Lalu Sabarudin dan Satria Wijaya Sarap sampai dengan saat ini. Adapun pada zaman kemerdekaan itu juga sampai dengan zaman LD reformasi pernah juga ada pejabat-pejabat ketika ada kekosongan pemerintahan pada waktu itu. Antara lain yang pernah menjabat lalu Ardaja, sekaligus sebagai wakil distrik Jonggat Selatan, asisten distrik Jonggat Selatan. Kemudian ada apa namanya, Morgan, anggota TNI pada waktu itu. Kemudian lalu Islahuddin waktu menjabat sebagai camat. Masa sebulan 2 yang penting sudah mengisi. Nah, yang penting. Kemudian ada Adinda Haji Sabtu Mulia juga pernah sekitar 6 bulan. Jadi itulah sekelumit perjalanan Desa Sengkol yang dapat kami sampaikan kepada Pelungguh Sami sak boleh rawuh hadir ini kita. Untuk selanjutnya lebih kurang ampura lamun lebih atau kurang, lamun kurang pecukup pegenap jadi enggak aneh bau katur ya. Waktu sudah sore hal-hal lain yang akan kita bicarakan bersama. Pintu kantor kepala desa selalu terbuka untuk menerima atau menampung aspirasi masyarakat. Karena bukan ini saja PR kita. Desa Sengkol ini adalah gerbang pariwisata daripada Lombok Setengah atau kawasan ekonomi khusus Mandalika. Untuk permit tetap berjam, adik tahu tu Seriau atau Sermin si temui 2. Jadi ini adalah motivasi kepada Karang Taruna, khususnya Karang Taruna ini, karena apapun alasannya
kalian-kalianlah yang nanti akan menjadi penerus daripada keberlangsungan Desa Senggol ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kadang sekali ampura, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.